Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita buka kitab Kejadian, pasal yang ke-35, ayat 22b sampai dengan ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Binyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Haram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre, dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, dan yang mempelajari pengajaran dari ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita bersama merefleksikan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mau merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan yang sudah kami baca. Kiranya Tuhan menolong kami dan berbelas kasihanlah kepada kami orang berdosa ini. Ampunilah kesalahan kami dan perbaharuilah hidup kami. Agar kami mengerti kehendak-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, betapa bahagianya kalau kita memiliki keturunan yang sungguh-sungguh dapat mewarisi iman yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Demikian juga Yakub yang diganti namanya oleh Tuhan dengan nama Israel. Apa yang menjadi kebahagiaan Ishak sebagai orang tua Esau dan Yakub adalah anak dan cucunya ada di hadapannya ketika menjelang akhir hidupnya. Ishak memahami betul betapa pentingnya keturunan, karena itu berkaitan dengan apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, ayahnya, dan kepada dirinya, bahwa tanah Kanaan menjadi tanah tempat tinggal dan kehidupan bagi keturunan yang begitu banyak, dan melalui keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub nantinya akan menjadi berkat bagi segala bangsa, bagi orang-orang ada di daerah Kanaan dan sekitarnya, bahkan sampai ke seluruh bumi. 12 anak Yakub atau 12 anak Israel ini adalah 12 yang akan menjadi suku-suku bangsa bagi bangsa Israel. Dan masing-masing diberikan tempat, tanggung jawab, serta peran yang penting di dalam keberlangsungan orang-orang yang diberkati Tuhan. Sayangnya, pada diri Ruben terjadi sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Seperti pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya incest antara Ruben dengan budak dari atau gundik dari ayahnya, yaitu Bilha. Disinilah sebenarnya suatu keadaan yang membuat Ruben akhirnya tidak lagi pantas menjadi orang yang mewakili Yakub, Israel. Dan nanti ini berlanjut sampai akhirnya diketahui dari 12 itu ada satu keturunan yang akan melahirkan raja-raja bagi Israel, yaitu keturunan Yehuda, bukan keturunan Yusuf. Memang Yusuf nanti diutus dengan cara yang istimewa melalui jalan perbudakan di penjara untuk naik menjadi Perdana Menteri di Mesir. Cara Tuhan yang ajaib menjadikan Yusuf sebagai Perdana Menteri untuk memelihara, menjaga keberlangsungan
keturunan Israel, tetapi juga sekaligus menjadi contoh bagaimana satu orang keturunan Israel, yaitu Yusuf, menjadi berkat bagi Mesir, bagi bangsa-bangsa lain. Namun keberlanjutannya nanti, anak-anak dari Israel ini yang jadi pemimpin, yang akan menghasilkan atau melahirkan raja-raja adalah keturunan Yehuda. Dan yang akan memimpin menjadi imam-imam bagi orang Israel, dan suatu standar imam bagi orang percaya adalah para imam dari keturunan Lewi. Selebihnya adalah orang-orang Israel yang akan dibangkitkan dari orang-orang Israel itu sendiri, keturunan Israel, yaitu para nabi. Jadi dari sini kita bisa lihat dan kita bisa memperhatikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub akan digenapinya dalam kurun waktu yang telah ditentukan Tuhan. Dalam ayat-ayat yang kita baca, sekilas itu sesuatu pernyataan, catatan biografi dari Yakub. Namun kita harus melihat dari perspektif historisnya, bahwa nama-nama ini berkaitan dengan keberlangsungan dari orang-orang Israel sampai saat ini. Di dalam dua bagian dalam tulisan ini, teks ini memang cukup menjadi suatu pertanyaan. Apa hubungannya penjelasan, deskripsi tentang nama anak-anak dari Yakub dengan kematian dari Ishak, ayahnya Yakub? Di sini untuk menggambarkan bahwa Ishak dalam keadaannya sudah tua dan lanjut usia, lalu meninggal, telah mengetahui bahwa anak-anaknya, Esau dan Yakub terutama, yang menjadi pewaris janji Tuhan kepada Abraham dan Ishak, telah memiliki keturunan. Artinya, perjumpaan Ishak dengan anak-anak Yakub itu dinanti-nantikan Ishak. Karena dengan hadirnya cucu-cucunya, terlebih lagi 12 anak laki-laki, 12 cucu laki-laki, maka di sini ia betul-betul merasa puas, merasa bersukacita, karena ternyata benar apa yang dijanjikan Tuhan. Ternyata benar akan terjadi suatu perjalanan sejarah panjang dari keturunannya, Yakub. Dan itu yang ditunggu Ishak untuk akhirnya ia kembali kepada Tuhan Allah. Terkadang orang tua mengapa belum segera dipanggil Tuhan, belum segera menghadap Tuhan, karena ada yang ditunggu. Tentu itu adalah istilah yang kita gunakan. Tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan Allah, Allah telah menetapkan waktu dan tanggal, kapan dan di mana seseorang itu dalam keadaannya tertentu untuk meninggal dunia. Adalah bahagia sekali kalau saat kita melihat ada orang yang meninggal dunia, apa yang diharapkannya dapat masih disaksikannya. Seperti misalnya saya berharap saya bisa menyaksikan kehadiran dan kelahiran daripada cucu-cucu saya. Demikian juga mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun berada. Perlu dan penting mengalami janji Tuhan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekilas, tetapi itu dapat meneguhkan iman dan memperlancar perjalanan kehidupan kita ke suatu masa berikutnya, suatu fase berikutnya. Tentu Ishak sudah dipanggil Tuhan dan meninggal dunia, di mana Esau dan Yakub kembali dipersatukan melalui peristiwa kematian ayahnya. Terkadang kita bisa mengamati bahwa kematian dapat mempersatukan konflik. Walaupun memang ada sampai kematian pun hubungan kakak adik tidak harmonis. Sebenarnya kalau dia orang percaya, melalui peristiwa kedukaan, melalui peristiwa kegembiraan, pertemuan saudara sekandung atau saudara dekat itu membangun suatu ikatan pertalian yang lebih kompak, yang lebih harmonis, yang lebih dekat. Seharusnya begitu. Karena saat kegembiraan terjadi, bersama-sama bersukacita. Saat kedukaan terjadi, sama-sama berduka. Ada suatu chemistry, kedekatan, rasa. Bukan hanya pikiran, tapi serasa, satu perasaan. Nah, ini membangun sebuah
rasa kepemilikan. Jadi saya bangga dengan ayah saya bangga dengan adik atau kakak saya. Itu karena ada yang mempersatukan, yaitu orang tua. Selagi ada orang tua, biasanya kakak adik, orang yang dekat itu bersama-sama bisa merasa. Tetapi kalau sudah meninggal, kalau sudah kembali kepada Tuhan Allah, umumnya terjadi perpecahan, perpisahan. Bahkan masing-masing urus masing-masing. Namun kita melihat beda. Yakub, Esau, anak-anak mereka bersama-sama hadir dalam hari di mana Ishak meninggal dunia. Ini menggambarkan bagaimana pentingnya suatu hubungan antar anggota keluarga. Dengan pembelajaran ini, mari Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu dan tunda adanya kematian, adanya kedukaan, baru kompak bersama-sama. Baru boleh bersama-sama merasakan kesukacitaan. Namun adalah baik selagi sehat, selagi ada bersama-sama dengan orang tua, kompaklah. Bahkan setelah meninggal, orang tua atau kerabat tetaplah kakak adik, anak beranak, cucu, cicit, semuanya kompak. Betapa bahagianya kalau saudara saling mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari ayat-ayat yang singkat ini, bagaimana kehidupan keluarga Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya. Semuanya di dalam pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada malam ini, pada pagi ini, dan pada siang ini, kami sudah mendengar kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti, merefleksikannya, menerapkannya dalam keseharian kami. Agar di setiap anggota keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, di setiap diri kami membangun persaudaraan, kekompakan, dan melihat, menikmati, mencicipi janji-Mu kepada kami seperti yang dialami oleh Yakub, anak Ishak, cucu Abraham, yang Engkau janjikan bahwa keturunannya akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain, dan mereka sendiri diberkati. Demikian juga kami, mohon kiranya Engkau memberkati kami dalam pekerjaan usaha kami, Engkau juga yang memberkati anak cucu cicit buyut kami, supaya melalui kami mendapatkan berkat-Mu, kami juga menjadi saluran berkat bagi siapapun, dimanapun. Ya Bapa, kasihanilah kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin.